Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik, tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT. Kali ini kita akan kembali mengangkat sebuah berita di seputar Ramadan ini. Berita menarik yang kami angkat di portal islam.id ya, dengan judul "Aduh dek, pertanyaannya bikin gemuruh ruangan dan istana tergoncang". Jamaah Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada UGM membludak saat sholat Isya dan Tarawih hari Senin tanggal 3 Maret 2025 malam. Banyak dari mereka tidak mendapat tempat di dalam dan terpaksa di pinggir-pinggir masjid. Membludaknya jamaah Masjid Kampus UGM malam itu karena kedatangan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 yaitu Bapak Anies Baswedan untuk mengisi ceramah publik lecture setelah Tarawih. Tema ceramah Anies malam itu adalah apakah pembangunan infrastruktur pendidikan dapat meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ternyata jamaah yang datang tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada anak-anak SMA. Salah satunya yang melontarkan pertanyaan yang membuat gemuruh ruangan dan istana tergoncang. Yang mahasiswa kalah sama anak SMA, kata Pak Anies menanggapi. Kita saksikan videonya. Wah, ini luar biasa. Boleh dah, cepat. Itu nyali itu. Nyali itu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Maryam Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik, tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Oke. Sudah. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ya. Wah, top betul Anda ini. Oke, makasih Maryam. Kelas berapa Maryam? Kelas 10. Kelas
Anda, Mariam, dari Magelang. Iya. Naik apa ke sini? Saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor. Naik motor. Iya, Pak. Di boncengan naik motor. Iya. Dari Magelang. Iya. Khusus untuk hadir di sini. Iya. Masya Allah. Taunya kegiatan ini dari mana? Dari kakak juga. Saya punya 2 kakak, yang satu yang antar saya ke sini, yang satu itu yang ngasih tahu tentang acara ini. Cuma beliau lagi nggak bisa datang karena lagi sakit. Oh ya, oke. Makasih Mariam. Tepuk tangan buat Mariam. Terima kasih. Mariam, nanti turun bawah ya. Siapa? Nanti kita ketemu ya. Oke. Dah ya, cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Mariam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian, kita jalan saja dengan rencana. Mariam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD. Kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi dan dibatasi durasinya. 1 periode maksimal 2 periode itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Mariam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Ya, demikian sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.